Halo Sobat OSIS, kembali lagi bersama kami di Possible Podcast OSIS Double. Nothing impossible, impossible. Halo Sobat OSIS, dimanapun kalian berada. Bagi yang belum mengenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Gregory Elven Palulungan atau akrab disapa dengan Rio. Dan sekarang saya sedang bersama dengan Muhammad Afdillah Pratama, akrab disapa Afdillah. Kak Afdi ini salah satu dari angkatan Rifons 21, baru lulus dia. Ya, Pernah dapat online offline pelajarannya? pernah sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dari kapan itu, Kak? Mulai dari bulan-bulan 3. Bulan 3 tahun 2020. 2020. Tahun 2020. Lumayan lama. Lulusnya baru sekarang. Iya, baru-baru 2021 kemarin. Bagaimana kayak apa nih? Bagaimana rasanya dari offline ke online, Kak? Rasa pembelajarannya, siapa tahu mungkin tambah minat Ki belajar karena di rumah libur-libur bisa sambil tidur-tidur, atau mungkin berkurang minat belajar tak karena tidak bertemu dengan teman-teman yang lain. Oh, kalau masalah pembelajaran perbedaannya itu sangat jauh Jauh sekali berbeda dengan offline. masa offline, karena kita difokuskan untuk belajar di rumah. Semua kegiatan itu kita fokuskan di rumah. Iya. Jadi kegiatan atau aktivitas kita itu terbatas, tidak sama waktu offline. Waktu offline bebas Ya, bebas. tidak terbatas. Tapi mungkin lebih enak karena di rumah kita bisa sambil tidur-tidur, mungkin masuk Jiki Meet, Zoom, terus tidur-tidur Miki tanpa ditahu dengan guru. Ya, kalau mungkin enak tidaknya itu memang pas semester 2 kelas 2 itu memang Semester enak. 2 kelas 2. Iya. Enak dirasa. Awal-awal nih, awal-awal. Akan tetapi masuk dalam kelas 3 ya, di situ tugas menumpuk dan guru-gurunya juga agak menantang. Guru-guru killer. Ya. LKPD. Tapi nggak berkurang minat belajar tak? Kalau kurang minat belajar, kalau saya tidak tahu ya teman-teman yang lain toh bagaimana pandangannya. Saya biasa kurang-kurang sedikit. Mungkin karena begadang. Ya, Toh suka begadang. lumayan. Ngebucin. Ya, lanjut. Kira-kira di waktu di SMA Negeri 12 kita ada kita ikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Oh, kalau saya sendiri tuh saya masuk beberapa organisasi di SMA Negeri 12. Salah satunya itu MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Irmaji juga, Irmaji. dan juga sempat masuk ekskul Irmaji itu singkatan dari apa, Kak? Ikatan Remaja Masjid Nurul Ikatan Jihad. Remaja Masjid Nurul Jihad. Sebagai apa? Saya itu sebagai anggota dakwah kemarin. Anggota dakwah. Iya. Kalau boleh tahu ini, Kak, anggota dakwah itu kayak bagaimana? Karena pribadi saya belum ndaku tahu Ki begitu. Kalau dakwah itu kita dipusatkan di masjid. Di Di masjid. musola di 12 kita yang handle masalah kultum siang, Kultum, ya, ceramah-ceramah keagamaan, ya Kita kayak handle. gitu, ya. Anggota di. Ya, Oh, tapi apa lagi selain Irmaji? MPK. Majelis Perwakilan Kelas. Kalau di situ Kalau saya sendiri itu di MPK menjabat sebagai ketua umum. Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas, Wah. Ketua umum, yes. Ketua Umum. Di MPK Ketua Umum. Wakilnya? Kalau wakilnya itu ada dari kelas 12 IPA 1, 12 Saudara IPA 1. Dirga. Saudara Dirga. Iya, tahu. Kalau boleh tahu ini, Kak, waktu ujian tak bagaimana? Ujian. Karena kan Sistem ujian kita itu, sistem ujian tak online tak? Ya, online. Online. Bagaimana kira-kira rasanya Ya, juga? kalau Kan mengenai beda dari ya,
angkatan sebelumnya yang mungkin ujiannya offline Ya. terus kita online. Jadi mungkin tahun ini yang dipusatkan terus online ujiannya jadi di Iya, saya itu ujianku ada memang pengurangan ujian. Ujian nasional itu tidak ada. Oh, sudah tidak ada memang ujian nasional. Jadi tinggal ujian akhir sekolah UAS. ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah itu tapi dari rumah langsung Iya, kita dikasih semacam Google Form. hmm? Dan juga kita Zoom itu hari. Jadi jadi langsung sambil Zoom. Ya, menjawab soal Sambil kita Zoom? juga sambil Zoom. Jadi susah juga nyontek lah. Nggak bisa nyontek nih. Padahal adik-adik kelasnya mungkin nyontek. Kalau perasaan tak Kafli selama mengikuti offline bagaimana? Kalau Pembelajaran online maksudnya online pembelajaran online. kalau saya sendiri perasaan itu sangat sedih lah atau Sedih. haru toh karena Terharu? iya Terharu karena akhir-akhir ini angkatan saya atau angkatan Revons Iya. kan detik-detik terakhir lah menuju masa kuliah, jadi akan tetapi kita disuruh berkegiatan atau disuruh kita pusatkan semua di Dari rumah. Iya, Betul online. dari rumah Jadi online. sistem online. Semua daring. Akan tetapi kita tidak perlu juga putus asa karena ini memang cobaan atau ujian yang kita rasakan di negara kita, jadi kita cukup bersabar saja menghadapi cobaan ini toh. Ikuti Ya, ikuti programnya pemerintah. pemerintah. Apa kira-kira harapan tak untuk kedepannya ini buat semua teman-teman di manapun mereka yang menonton, ada harapan tak? Jadi harapan saya terutama 12 nih. Oh ya, terutama 12 mau dulu. Adik-adik kelasnya tuh di 12 Jadi, ya. harapan saya kepada adik-adik jangan berkecil hati dengan situasi saat ini karena memang ini suatu cobaan, jadi kita harus bersabar bagaimanapun situasinya. Jadi tugas kita itu terus belajar dan terus berkegiatan meskipun itu online, jadi kita harus maksimalkan seluruh kegiatan. Kita harus buat momen-momen di masa-masa SMA kita. Jadi itu harapan saya kepada teman-teman Adik-adik kelas. ya, atau adik-adik. Nggak boleh putus asa, tetap semangat. Ya. Jangan kurangi minat belajarnya. Terutama Organisasi yang juga jangan kurangi itu organisasi. jangan kurangi minat di organisasi. Imbangi. Imbangi karena banyak dipelajari juga, banyak yang didapat dari organisasi yang tidak didapat di dalam pembelajaran di dalam kelas-kelas di Kak. Betul. Kira-kira ada motivasi tak untuk teman-teman, motivasi kayak misalnya ada teman-teman yang kurang minat belajarnya atau yang bermalas-malasan di rumah untuk untuk kerja tugasnya, untuk hadir dalam Google Meet atau Zoom. Kan biasa ada malas-malas bilang di rumah Jiki untuk apa kita belajar, kan di rumah itu tempatnya untuk istirahat, banyak itu bilang begitu, sekolah baru kita belajar. Bagaimana Kak motivasinya? Jadi kalau motivasiku itu kepada teman-teman semua terus semangat menjalani ini semua karena inilah kita harus membuat momen-momen di masa-masa SMA karena kalau kita memasuki dunia kuliah itu sangat berbeda dengan masa-masa SMA. Sekarang saya kurang berkumpul dengan teman-teman. Kurang berkumpul. Iya, kurang. Beda dengan waktu SMA dulu. Kita ada setiap malam kita bawa kabar, ngumpul apa segala macam. Tapi sekarang berbeda nih. Punya urusan masing-masing. Apalagi sudah mau kejar cita-citanya masing-masing ya. Iya, dan juga jangan lupa itu belajar karena masuk perguruan tinggi itu sangat susah, berarti sangat susah dirasakan. Betul. Baru saya tahu juga ini karena
saya juga fokus di organisasi kemarin. Jadi begitulah kita. Jadi tapi tidak boleh Iya. tetap tidak boleh menyesal Dika. Ya. Karena kan semua Iya. itu ada plus minusnya. Nah, kalau untuk teman-teman kan dulu sempat menjadi ketua umum majelis perwakilan kelas. Siapa tahu juga ada motivasi untuk adik-adik yang belum ada minat bergabungnya di organisasinya. Oh, ini masa Andi perekrutan ini. Iya, perekrutan. Siapa tahu mungkin ada yang sudah nonton ini tergerak hatinya untuk masuk di organisasi SMA Negeri 12 Makassar atau ekstrakurikulernya. Iya, jadi mengenai motivasi kepada adik-adik yang mau bergabung di organisasi, baik itu di organisasi manapun, memang perbedaannya sangat jauh berbeda dengan orang organisasi sama tidak jauh berbeda. Karena itulah yang didapatkan di luar pembelajaran di dalam kelas. kelas. Ya, hal-hal baru yang kita dapatkan. Contohnya berbicara di depan umum lah, itu Betul. Ya. salah satu contoh kecil. Jadi marilah kita bergabung di semua organisasi atau Terserah, Dika. Iya, terserah dimanapun. Dan kalau bisa coba bergabung di organisasi OSIS maupun MPK, karena itu salah satu organisasi tertinggi di SMA Negeri 12 Makassar. Oke. Kalau misalnya kayak angkatan nih Kak, Revons. Revons itu diambil dari kata apa? Kalau Revons itu ada artinya, jadi itu dari rangkaian kata itu. Jadi Revons itu retorika, volume, retorika, on solidarity. volume on solidarity. Iya. Maksudnya? Revons itu angkatan yang bersuara mengenai solidaritas. Mementingkan solidaritas. Ya, betul. Oke, good. Kapan awal mula terbentuknya atau mungkin bagaimana sejarah terbentuknya Revons? Awal mula terbentuknya Revons itu sejak kelas 1 memang sudah ada tuh Revons, dan kita menemui kegiatan pertama yaitu basar. Basar. Jadi setelah basar kita rombak mengenai panitia. Jadi di angkatan saya itu tidak ada ketua angkatan. Belum ada atau tidak ada memang? Sampai sekarang. Karena saya dengar-dengar ini kalau tidak salah Kakanda Adam ya yang didengar-dengar penanggung jawab Revons. Jadi tidak ada ketua angkatan. Tidak ada. Iya, semuanya sama rata ya. Iya, sama rata. Itu dinamakan juga solidarity. Bagaimana dengan acara-acara besarnya kayak gradu atau prom night atau mungkin ada lagi? Ya, yearbook. Ya, bagaimana itu Kak? Karena kan tahu ini sekarang online juga. Mengenai kegiatan Revons, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan juga semua mau dikatakan offline. Semua kegiatannya. Iya. Jadi awal mulaku saya masuk di panitia angkatan. Saya itu masuk di panitia angkatan sejak kelas 3 awal. Kelas 3. Ya, tapi terbentuknya dari kelas 1. Kelas 1. Saya bergabung kita yang bergabung. Ya, bukan kepanitiaannya terbentuk di kelas 3. Tapi kita yang bergabung. Jadi saya itu dipanggil juga oleh salah satu teman, ya saudari ini ya. Jadi saya menjadi panitia yearbook. Yearbook. Dan juga menjabat sebagai sekretaris yearbook kemarin. Jadi ini panitia kegiatan. Ya, panitia kegiatan itu beda-beda juga ketuanya. Jadi 3 agenda besar. Yearbook, graduation dan prom night itu ada semua ketuanya. Beda-beda panitianya. Tapi Pak Ketua angkatannya tidak ada memang. Iya, jadi tidak ada kepanitiaan angkatan maksudnya. Tidak ada. Kepanitiaan kayak bendahara, sekretaris tidak ada juga. Tidak ada. Kepanitiaan masalahnya kegiatan yang ada. Tapi berjalan lancar di prom nekta, yearbookta sama satu? Graduation. Jadi kalau yearbook itu alhamdulillah lancar, dan insya Allah minggu depan itu bukunya sudah dibagikan kepada teman-teman semua dan sudah jadi ya. Mengenai graduation juga kemarin sempat ada masalah sedikit mengenai pelaksanaannya.
awalnya kita mau di sekolah, akan tetapi pihak sekolah tidak mengizinkan. Jadi kita berinisiatif ke menyewakan gedung, salah satu gedung di Kota Makassar. Di gedung apa tuh? Di Gedung Lestari 45 kemarin. Gedung Lestari 45. Dan alhamdulillah juga lancar Ji. Kalau promnya? Kalau prom night itu setelah Idul Fitri kemarin berjalan. Di mana itu? Itu di Hotel Claro. Iya. Mungkin boleh tahu Kak, boleh dijelaskan apa itu gradu, yearbook sama apa satu prom night? Mungkin ada teman-teman yang belum paham betul mengenai ketiga agendanya. Jadi yearbook itu mau dikatakan buku tahunan lah. Buku tahunan. Iya, kalau bahasa aslinya buku tahunan. Jadi buku tahunan itu memang sangat berkesan bagi angkatan kami tuh karena banyak hal yang kita lakukan di buku tahunan, mulai dari foto pengurus, foto kelas, foto guru-guru, semua ada di dalam situ. Mengenai pesan dan kesan, ada semua itu di situ di dalam buku tahunan. Jadi cerita dari kelas 1 Ya, cerita kelas 1 sampai sampai selamanya lulus, di ya. SMA Negeri 12. Jadi kalau mengenai graduation itu kayak wisudanya lah. Kata Wisuda, iya. Kalau di universitas Iya, wisuda, kalau kalau kita di SMA, kalau di SMA 12 itu kita namakan graduation. Jadi kita undang semua guru dan kita diberikan sertifikat atau medali. Sertifikat langsung Iya, dari sekolah. Dari sekolah. Prom night Kak. Kalau prom night itu mau dikatakan malam terakhirnya angkatan. Malam terakhir. Iya, malam terakhir. Pesta-pesta malam. Ya, kayak begitulah. Yang sudah beberapa tahun berjalan juga. Di masa-masa kelas juga pernah. Oke guys, jadi mohon maaf untuk video kali ini terpotong karena adanya sedikit kesalahan dari tim kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena videonya cukup singkat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe video kami dan share juga komentar bila ada saran-saran untuk episode podcast berikutnya. Terima kasih untuk semua sobat.